Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi yang berikutnya yaitu tentang data processing, fokus ke computer system atau sistem komputer. Ini masih erat kaitannya dengan bisnis, ya. Kita akan membahas lebih jauh tentang computer system, ya. Oke, kita lihat di tahun 1950-an, ya. Bahwa di tahun tersebut diprediksi bahwa 8 ataupun 10 komputer elektronik ini akan ya dilihat cukup ya untuk menangani semua kebutuhan ilmiah dan bisnis yang ada di Amerika. Demikian juga menurut Ketua Eksekutif IBM, ya, dia menyarankan bahwa perusahaan ya untuk tidak menginvestasikan waktu atau uang dalam membangun komputer karena dia melihat pasar komersial yang terbatas. Ya. Oke, namun ternyata prediksi ini terbukti tidak akurat ya, karena ternyata produksi atau industri komputer ini berkembang menjadi bernilai miliaran dolar ya. Oke. Nah, sekarang ya kita lihat komputer ternyata memainkan sebuah peranan penting dalam kehidupan di kebanyakan orang Amerika dan terlihat sebagai salah satu ya perkembangan teknologi terbesar sepanjang masa ya sepanjang waktu. Ya, ternyata komputer ini sangat dibutuhkan dari waktu ke waktu, terutama juga dalam bidang bisnis. Kita lihat pada dasarnya ini komputer adalah mesin elektronik ya yang mampu melakukan tugas ya secara matematika untuk memecahkan masalah ilmiah ya dan masalah yang kompleks ya yang dalam waktu relatif singkat. Di sini ada dua elemen penting ya dalam sebuah sistem komputer yaitu berupa hardware dan software. Nah, hardware ini merupakan perangkat berupa fisik ya, perangkat keras ya, itu hardware. Kita sebut hardware itu adalah perangkat keras, ini berupa peralatan fisik ya. Nah, misalkan di sini ada mesin dari komponen elektronik ya. Oke. Kemudian di mana tugas-tugas tertentu ini dilakukan oleh perangkat keras ya. Dalam istilah yang paling sederhananya, tugas-tugas tersebut dapat dijelaskan dalam proses berikut ini. Kita lihat ya, dalam proses hardware itu di sini ada input ya, kemudian ada storage ya, tempat penyimpanan atau manipulation. Nah, terakhir di sini ada output. Ya, ini proses kerja hardware yang ada dalam komputer. Nah, kemudian di sini potongan informasi ya disiapkan dengan benar. Ini yang dikenal sebagai data. Itu merupakan potongan informasi yang dipersiapkan secara tepat yang kita sebut atau yang kita kenal dengan istilah data. Ya. Ya. Di mana data tersebut ya disimpan dalam komputer yang kita sebut input namanya ya. Nah, kemudian
potongan-potongan informasi tersebut ya dikeluarkan atau dipakai untuk kebutuhan nantinya ya. Ini untuk kebutuhan yang akan datang seperti itu. Ini kita sebut storage. Jadi ada tempat penyimpanan dan juga ditangani ya untuk tujuan tertentu atau kita sebut manipulation. Sehingga terakhir ada hasil yang dibuatnya sehingga menjadi ada ya untuk si pengguna. Maka ada output di sini. Ya. Nah, gabungan daripada tugas-tugas tersebut yang ada pada komputer kita kenal dengan data processing. Ya, data processing. Oke. Jadi dalam komputer tersebut ya itu ada data yang disimpan di dalam komputer, itu namanya input ya, dimana nanti data-data tersebut ya akan dipergunakan ya di masa yang akan datang, itu namanya proses penyimpanan ya, dan juga ditangani dengan tujuan tertentu, ini namanya manipulation. Terakhir nanti hasilnya itu akan dibuat menjadi ada ya oleh si para pengguna, ini namanya output, hasil daripada data yang disimpan di dalam komputer ya. Kemudian gabungan dari tugas-tugas ini yang ada dalam komputer kita sebut dengan istilah data processing. Nah, kemudian juga sama pentingnya seperti hardware ya, dalam operation of computer ini selain hardware ya, itu ada software. Nah, software ini mengacu kepada program-program ataupun aturan-aturan yang bisa menjadikannya mungkin digunakan dalam komputer. Nah, sebuah program atau yang ada dalam software ini merupakan seperangkat perintah secara detail yang meminta atau menyuruh si komputer apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Serta ini ada berapa rangkaian ya tahap yang tepat untuk diikuti. Nah, program-program yang ada dalam software ini ditulis in special computer languages, dalam bahasa komputer khusus ya, yang biasanya dilatih ya orang-orang gitu ya. Maksudnya yang dipelajari orang-orang yang disebut dengan computer programmers ya, para pemprogram atau pembuat program komputer. Nah, para programmer ini pastinya ya sangat familiar atau terbiasa dengan istilah bahasa komputer ya, atau yang ini yang digunakan dalam setiap program ya. Di sini ada beberapa jumlah bahasa komputer yang berbeda yang digunakan dalam data processing. Nah, kalau dalam bahasa bisnis itu namanya ada software atau bahasa komputer COBOL ya, yaitu Common Business Oriented Language, bahasa yang dikhususkan untuk bisnis ya secara umum. Ini bahasa pemrograman khusus untuk bisnis. Ini merupakan program atau aplikasi yang paling sering digunakan ya dalam komputer bisnis ya, seperti itu. Nah, di sini perkembangan teknologi komputer ya berupa hardware maupun software telah mempengaruhi dunia modern ya. Oke, di sini telah mempengaruhi dunia modern dalam berbagai cara. Nah, bisnis ini juga merupakan salah satu bidang yang mempengaruhi perkembangan tersebut ya. Jadi bisnis juga merupakan salah satu bidang yang berpengaruh juga ya, yang berpengaruh sangat besar seperti itu. Jadi ada kaitannya ya antara komputer dengan bisnis yang sangat berpengaruh. Oke. Baik. Demikian penjelasan singkat tentang
computer system atau sistem komputer yang berkaitan tentang data processing yang erat kaitannya dengan bidang bisnis. Ya, oke. Di sini penjelasannya mudah-mudahan bisa difahami. Oke, dari setiap kata yang ada dalam pembahasan komputer sistem ini, mungkin ada beberapa kata yang masih belum belum mengenal kata tersebut. Nanti silahkan dicari di kamus ya, dan kemudian mencari how to pronounce, what is the meaning ya, dan juga cari termasuk kata apa dari kata yang dicari itu. Oke. Baik, untuk latihan di sini ada 2 latihan ya. Yang pertama ada latihan yang kita diminta untuk melingkari ya pilihan A, B, C, D, dan yang kedua latihan mencari sinonim atau definisi yang sama ya dari kolom yang ada di sebelah kiri dengan kolom yang ada di sebelah kanan ya, atau kolom yang bernomor dan kolom yang ABCD ya. Oke, silahkan. Dan untuk mendapatkan filenya nanti bisa dibuka link yang ada di deskripsi video ini. Oke, demikian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.